kembali di Manjo Ngopi. Tadi orang terputus begitu ya, ternyata sudah sejak SMA begitu ya, untuk profesionalnya dibayar. Kisahnya seperti apa kira-kira? Memang dari dulu aktif sekali untuk mengikuti atau memang hobinya olahraga? Dulu kan dance ya, masih Iya. dance gitu kan. Jadi aktif sih di sekolah kalau untuk dance. Jadi kalau misalnya ada acara-acara begitu, sekolah kan suruh kita untuk isi atau untuk apa. Ini di Jawa, bukan di Manado? Iya, di Jawa. Waktu itu di Semarang kan, di Bora asli Semarang. Iya. Jadi kalau kemudian udah SMA itu sudah mulai diperbantukan di sekolah. Jadi sekolah nggak pakai guru dance, pakainya saya. Tapi itu memang karena kan itu berarti kakak terlihat begitu kan di sekolah memang suka memang belajar sendiri kalau untuk dance ini atau ada yang Waktu SMP ya, bukan SMA, itu kan kejadian SMA. Kalau SMP tuh kita memang dari kecil, bukan cuma SMP, dari kecil kita suka nari. Oke. Kemudian SMP mama pernah panggil satu orang pelatih private dance ke saya di rumah. Tapi itu nggak lama, cuma berapa bulan aku ada latihan private dance. Kemudian suka-suka lihat video sih, dan lihat video-video dance, Belajar mengamati, sendiri ya? belajar iya, gitu. Terus akhirnya SMA mama lihat kok aku kayaknya anak ini kayaknya suka sekali dengan dance. Akhirnya garasi rumahnya mama korban jadi tempat dance. Garasi rumahnya mama jadi tempat dance. Jadi kalau ada acara-acara gitu adik-adik kelas datang, yuk datang nanti kumpul-kumpul uang kasih deh ke saya gitu. Berarti sudah tahu maksudnya untuk cara pengolahan uang dan lain-lain itu memang sudah tahu dari sejak SMA. Bisa ya, kalau masalah duit. Langsung darah Iya, darah sudah mengalir sendiri. Iya itu. Terus kemudian dari situ Kita ikut tim grup di tempatnya Semarang dulu, kita ikut tim namanya Riana Dance Group. Itu yang pelatih saya tuh juga hampir sama kayak saya, mungkin dia itu bisa aerobik, suka dance, suka yoga, suka balet. Jadi hampir sama, aku ikut sama Ci itu. Dari situlah ya tampil-tampil, dulu waktu masih SMA ya tampil-tampil ini, tampil itu. Kemudian ya sedikit-sedikit aku mulai buka di rumah, karena aku bilang sama ciciku itu, bilang sama pelatih, Ci kalau mama ada bukain studio ya, minta izin lah, minta izin lah namanya kan. Oh iya disupport. Nah untuk support namanya murid harus kalau mau melakukan sesuatu yang lebih kan harus izin sama gurunya kan. Itu aturannya betul kan. Izin sama gurunya support. Silahkan buka. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita butuh apa-apa kita tanya sama guru kita. Guru kita support, kita begini. Akhirnya dari situlah sudah selesai SMA kan kita nikah. Jadi aku nggak kuliah. Karena udah rasa duit sayang. Kalau udah rasa duit kita nggak mau rasa buku. Tapi waktu itu pendapatannya memang sudah lumayan kalau untuk Lumayan sih, karena kan saya udah ngajar dance, saya ngajar nari-nari juga, isi-isi acara di acara-acara wedding gitulah. Kemudian ya mama nggak korek-korek, uang terserah kamu pakai apa terserah kamu gitu. Yang penting tabung aja. Cuma memang dulu kita suka bertabung, nggak suka keluyuran gitu loh. Jadi suka simpen uang gitu. Jadi selesai itu sudah nikah sama suami, langsung masih ngajar. Tapi suami tahu kalau hidupku memang di dance, masih ngajar dance terus sampai akhirnya pindah ke Manado. Oke. Nah ini sebenarnya bagaimana? Apakah memang kakak selalu lihat kan orang terantau misalnya bilang semua orang punya talenta begitu toh? Memang lihat kalau misalnya dance ini nanti akan menjadi juga untuk sebagai tulang hidup begitu tuh. Saya tidak pernah tahu bahwa dance akan menjadi kehidupan saya atau alias nafkah saya tidak pernah tahu. Dulu waktu saya masih kecil tuh cita-cita banyak. Kepengen jadi artis, kepengen jadi penari video klip, yang jadi penari latar TV, ada kepengen jadi foto model, ada pokoknya ganti-ganti lah. Cuma dari kecil, semua entertainment semua. Ya semua entertain semua. Dari kecil kita suka nari sih memang dari kecil. Balet dulu, ikut kelas balet, kemudian melayani di gereja. Nari di gereja, nari rebana apa, kita ikut juga melayani di gereja. Kemudian itu dance dan hip hop modern. Kemudian kelas aerobik juga ikut, tapi masih asisten, belum pelatih. Masih asisten sampai saya ikut training sama Vicky Burki untuk ambil sertifikat lesson. Nah, terus habis itu ya begitu deh.
Tapi maksudnya memang setelah, kan tadi kakak bilang nggak pernah tidak begitu ya untuk tahu kalau misalnya. Nggak pernah berpikir bahwa ternyata entertain ini yang bisa jadi income saya. Nggak pernah berpikir. Dulu waktu kecil mikir besok cari uang gimana ya gitu loh. Bayangin mau dapat 10.000 aja kok susah ya. Dulu kan seperti itu pikiran saya. Jadi nggak pernah tahu kalau ternyata memang Tuhan taruhkan entertain ini menjadi saluran berkat dari Tuhan buat saya sih. Tapi sempat kalau misalnya nak di dance ada pikiran untuk pekerjaan lain begitu? Atau sempat menekuni pekerjaan lain? Bukan lari, tapi saya suka bercabang. Jadi gini loh. Jadi kalau kayak dance, ini kan udah mati, kayak ini darah daging ya, udah mendarah daging mati gitu ya. Terus aerobik itu memang saya suka dari SMA. Musimnya Zumba, kamu harus ambil sertifikat Zumba karena kamu pelatih. Karena untuk melengkapi dan mengharuskan, aku berangkat ke Singapura ambil license Zumba. B1 dengan B2. Pulang aku udah pegang sertifikat, aku meneruskan Zumba. Jadi aku buka kelas itu ada dance, ada aerobik, ada Zumba. Kemudian yoga, aku juga ambil license yoga, meneruskan yoga. Kemudian entertain semua. Kemudian aku buka usaha lain yang agak sedikit menyimpang. Aku buka rumah makan. Oke. Terus akan bahas setelah yang satu ini, kira-kira buka rumah makan dari instruktur Zumba buka rumah makan berhasil atau enggak? Terus bahas setelah yang satu ini tetap di Manjong Ngopi.